Shalom jemaat Tuhan, kita bersyukur buat kebaikan Tuhan dan kita bersyukur buat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita kalau kita boleh ada sampai saat ini. Dan kalau kita boleh beribadah itu semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan, buat kasih setia Tuhan, buat penyertaan Tuhan, bahkan buat pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau sampai saat ini Tuhan kami boleh ada itu semua karena kebaikan Tuhan. Engkau sungguh Allah yang baik, Engkau Tuhan yang sangat baik. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendiri Tuhan. Itu yang kami percaya Tuhan, bahwa Engkau Allah yang baik. Itu iman kami Tuhan. Kami mau katakan Bapa, bahwa Engkau Tuhan yang begitu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan Tuhan, buat kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kami. Walaupun keadaan Tuhan sampai saat ini Tuhan tidak menentu, tapi kami percaya Bapa, bahwa Tuhan ada bersama kami. Di setiap musim kehidupan kami, Engkau ada selalu bersama kami Tuhan. Dan kami bersyukur memiliki Allah yang baik. Engkau Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tuhan, hari ini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, ke hadapan-Mu Tuhan. Dan kami ingin beribadah bersekutu dengan Engkau Tuhan. Tuhan, biar kiranya Engkau yang memberkati Tuhan ibadah hari ini Tuhan. Kami ingin memuji, menyembah Tuhan. Terlebih lagi kami ingin mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, dalam pujian, di dalam firman-Mu ada kekuatan Tuhan. Ada pengharapan Tuhan. Ada janji-janji Tuhan yang pasti dalam kehidupan kami. Dan kami Tuhan ingin semakin dekat dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Biar kiranya Tuhan berkati setiap para pelayan-Mu Tuhan. Kau yang memberkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan Kau yang juga yang memberkati setiap kami Tuhan, jemaat-Mu Tuhan, yang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau jamah hati dan pikiran kami Tuhan. Dan Kau yang memperbaharui hati dan pikiran kami Tuhan oleh firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kami siap Tuhan beribadah, kami siap bersekutu, kami siap memuji dan menyembah Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya percaya Bapak, Ibu, Saudara terkasih ada di rumah semua, hatinya penuh dengan sukacita dari surga. Haleluya, mari sama-sama kita semua memuji nama Tuhan. Haleluya. Biar anak-anak
semua berseru kepada Yesus akan diselamatkan, bahwa anak-anak akan bernubuat, mujizat akan terjadi. Amin. Haleluya. Haleluya. Katakan sama-sama. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami, kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus kita serukan. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami, kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru, yang berseru, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Hey, hey, hey. Haleluya. Amin. Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Syukur kami hanya bagi-Mu Bapakku. Terima kasih Yesusku. Haleluya. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Haleluya. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Oh, Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Dan ucapkan rasa syukurmu pada Tuhan. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu
Segala pujian dan syukur bagimu. Amin. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagimu. Segala pujian dan syukur bagi. Kita semua angkat kedua tangan kita. Kita tinggikan Allah yang mulia, Allah yang kudus. Haleluya. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian. Katakan sekali lagi, segala pujian, segala pujian dan syukur bagimu Tuhan. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Yes Lord, kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagimu. Kaulah yang awal, kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagimu. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa sebelum kita memberikan yang terbaik, membawa korban persembahan kita bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, puji syukur kami panjatkan kembali ke hadapan-Mu Tuhan, karena Tuhan baik dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur buat setiap berkat-berkat Tuhan yang telah Engkau beri dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami saat ini mau memberi yang terbaik Tuhan dari apa yang kami miliki Tuhan, untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Biar kiranya Tuhan memberkati setiap kami Tuhan, memberkati setiap hati kami Tuhan, sehingga dengan hati yang mengasihi Tuhan, kami memberi yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Sehingga banyak orang diberkati Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan, dan kerajaan-Mu Tuhan ditegakkan di bumi ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian dapat memberikan persembahan melalui nomor rekening berikut ini. Bapak Ibu juga dapat menabur untuk pembangunan Ambon melalui rekening berikut. Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan, selamat hari Minggu. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya undang kita semua untuk bersama berdoa. Tuhan, kami bersyukur, terima kasih untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur pemeliharaan Tuhan yang luar biasa, tidak pernah Engkau tinggalkan sendiri Tuhan. Dan saat ini kami bersyukur kalau kami bisa bersekutu dengan saudara seiman kami, memuji menyembah Tuhan, dan sebentar lagi kami rindu mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan urapi kami semua, supaya kami bisa mengerti kebenaran firman-Mu Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang tuntun kami. Roh Kudus, urapi hamba-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu untuk menjadi alat-Mu semata,
untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu lah Tuhan jawaban bagi kehidupan kami. Firman-Mu lah Engkau sendiri dan firman-Mu lah hidup Tuhan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, mari kita baca firman Tuhan yang diambil dalam Ulangan 8 ayat 1 sampai dengan ayat ke-10. Ulangan 8 ayat 1 sampai dengan ayat ke-10. Demikian firman Tuhan. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah engkau lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insyaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air, dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara, dan pohon delimanya. Suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi, dan dari gunungnya akan kau gali tembaga, dan engkau akan makan dan akan kenyang. Maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu. Saudara sekalian dikasih Tuhan, bangsa Israel dibawa Musa keluar dari Mesir dengan suatu pengharapan yang besar, bahwa mereka akan tiba di dalam suatu negeri yang melimpah, suatu negeri yang penuh susu dan madunya, suatu negeri di mana dikatakan mereka tidak perlu makan roti dengan berhemat, suatu negeri yang penuh dengan kelimpahan. Itu yang mereka rindukan, itu yang mereka harapkan. Dan ternyata harapan yang luar biasa itu apa yang terjadi dalam kehidupan mereka. Selama 40 tahun mereka berada di padang gurun. Selama 40 tahun. Tentu satu hal yang mungkin tidak pernah terpikir oleh bangsa Israel pada saat Musa diperintahkan Tuhan untuk membawa Israel keluar dari Mesir. Ternyata banyak di antara mereka bersungut-sungut. Mengapa kami mesti ada di dalam gurun pasir ini? Lebih baik kami ada di Mesir. Karena bayangan mereka adalah bahwa mereka keluar dari Mesir untuk suatu harapan yang lebih baik, untuk satu kehidupan yang lebih baik, kemerdekaan. Tapi ternyata 40 tahun Bapak Ibu Saudara sekalian. 40 tahun bukan waktu yang singkat Bapak Ibu. 40 tahun bukan 40 hari. 40 tahun bukan 40 bulan. 40 tahun Bapak Ibu Saudara sekalian. Waktu yang sangat panjang. Satu hal yang tidak pernah dipikirkan oleh bangsa Israel. Tapi kalau kita melihat hari ini, kita akan melihat bahwasanya rencana Tuhan bagi bangsa Israel bukan rencana yang jahat. Bahwa kehendak Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir itu bukan satu rencana jahat yang untuk menjebak mereka atau membuat mereka di dalam kesusahan padang gurun 40 tahun. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik Bapak Ibu. Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu memiliki rencana yang terbaik bagi anak-anaknya. Tuhan kita adalah Tuhan yang namun bagi banyak orang tidak mudah untuk dimengerti. Tapi satu hal yang harus kita terima dengan iman kita bahwa Tuhan kita baik. Kita bisa melihat di dalam kehidupan bangsa Israel.
Kita melihat Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam ayat kedua dikatakan, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Saya garis bawahi di sini, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan. Atas kehendak Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ternyata keluarnya bangsa Israel dari Mesir itu atas kehendak Tuhan. Dan kalau kita lihat bagaimana Tuhan sendiri yang berinisiatif, Tuhan datang kepada Musa. Tuhan datang kepada Musa dan Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk ayo bawa bangsa Israel, bangsamu keluar dari Mesir. Itu semua kehendak Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kehendak Tuhan. Untuk rencana yang baik, bukan untuk menyiksa bangsa Israel. Kehendak Tuhan. Bukan mau-maunya Musa, bukan mau-maunya bangsa Israel, tapi kehendak Tuhan. Dan kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara sekalian, nyatanya kehendak Tuhan ini tidak dipahami oleh bangsa Israel. Kehendak bangsa Israel saat itu sebetulnya hidup nyaman. Sama seperti Musa yang pada saat itu sedang hidup di dalam kenyamanan. Hidup nyaman. Namun kehendak Tuhan datang kepada mereka. Bagi orang Israel mereka nyaman meskipun mereka menjadi budak di Mesir. Tapi mereka nyaman, mereka bisa makan enak. Mereka bisa dikatakan dalam Keluaran 16 ayat 2. Di padang gurun ini bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Lalu ayat 3 dikatakan, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Lalu dikatakan lagi, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaat ini dengan kelaparan. Jadi ternyata meskipun mereka menjadi budak, tapi hidup mereka nyaman. Dan pada saat atas kehendak Tuhan mereka keluar dari Mesir, dan kehilangan kenyamanan tersebut, mereka mulai bersungut-sungut. Mereka tidak terima atas kehendak Tuhan tersebut. Mereka mulai menyalahkan Musa. Lebih baik kami ada di Mesir. Kami mati. Tapi mati apa? Di hadapan kuali berisi daging. Sementara di padang gurun boro-boro ada daging. Sementara di padang gurun dikatakan, dan makan roti sampai kenyang. Di padang gurun tidak seperti itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Padang gurun itu daerah di mana tempatnya begitu gersang, panas, tidak ada tempat berlindung, penuh dengan bahaya, banyak binatang buas. Sehingga bangsa Israel bersungut-sungut dan mereka menjadi menganggap apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan mereka itu tidak baik. Ingat waktu bangsa Israel mengatakan, kami menjadi budak, namun hidup enak. Saya mau garis bawahi di sini bahwasanya inilah juga yang sering terjadi di dalam kehidupan setiap manusia, Bapak Ibu. Setiap manusia yang diinginkan adalah hidup yang nyaman. Hidup yang penuh dengan kebahagiaan. Hidup yang tidak melalui proses itu yang diinginkan oleh setiap manusia. Namun bukan itu yang diinginkan Tuhan. Tuhan menginginkan kita lepas dari kenyamanan kita. Dan kita mulai di dalam proses untuk membuat kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bahkan banyak di antara kita yang meskipun hidup di dalam dosa tapi nyaman. Sehingga kita tidak mau berubah. Kita tidak mau berubah karena kita sudah nyaman di dalam dosa. Dan memang berubah bukan hal yang mudah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Untuk berubah kita harus melepaskan kenyamanan kita. Tapi itu yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk berubah dalam kebiasaan merokok, Bapak Ibu, saya percaya tidak nyaman. Tidak nyaman, tapi itu yang diinginkan Tuhan. Janganlah kita seperti orang Israel yang mau terus nyaman meskipun dalam penjajahan. Ketahuilah Bapak Ibu Saudara sekalian, perubahan yang tidak nyaman itu akan berakhir dengan satu hal yang memberimu sukacita yang begitu melimpah. Kalau Anda ingin berubah, kalau Anda mau dibentuk Tuhan di dalam proses untuk Anda semakin berubah dalam kedewasaan di dalam Tuhan,
Jadi ini adalah kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan bahwa mereka lepas dari kenyamanan untuk semakin dewasa di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita belajar untuk tidak seperti orang Israel. Pada saat kita berada di dalam penderitaan, di dalam proses, di dalam kesukaran, di dalam satu hal yang tidak kita inginkan, di dalam keadaan yang sepertinya kita ingin lepas dari situ, tapi kita selalu percaya bahwasanya di dalam ketidaknyamanan tersebut ada proses dari Tuhan. Saya garis bawahi, di dalam ketidaknyamanan tersebut ada proses dari Tuhan yang mendewasakan kita, ingin membawa kita ke tempat di mana Tuhan ingin kita ada di situ. Saya percaya firman Tuhan katakan, Tuhan akan mengangkat engkau semakin naik dan bukan turun. Itu bukan melalui suatu proses yang mudah, tapi suatu proses yang penuh dengan ketidaknyamanan. Tapi tetaplah setia Bapak Ibu di dalam ketidaknyamanan tersebut, di dalam proses tersebut. Maka kalau kita tetap setia, maka kita akan menyaksikan rencana Tuhan yang baik dinyatakan di dalam kehidupan kita. Kita lihat Bapak Ibu Saudara sekalian, di ayat kedua. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu. Merendahkan hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Ternyata proses 40 tahun di padang gurun itu ada maksud Tuhan untuk merendahkan hati bangsa Israel. Artinya merendahkan hati adalah tidak bergantung kepada kekuatan sendiri, tapi bergantung kepada kekuatan Tuhan. Perlu 40 tahun Bapak Ibu Saudara sekalian. Di padang gurun mereka belajar bergantung kepada Tuhan. Untuk makan mereka harus menunggu mana itu turun. Dan mereka untuk berjalan dalam perjalanan mereka harus mengikuti tiang awan dan tiang api. Mereka belajar untuk bergantung kepada Tuhan. Mereka belajar untuk merendahkan hati. Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap proses yang terjadi di dalam hidup kita, itu Tuhan maksudkan untuk merendahkan hati kita. Artinya apa? Kita semakin bergantung kepada Tuhan. Tanpa proses, tanpa penderitaan, tanpa masalah, kita pasti akan menjadi pribadi yang bergantung kepada kekuatan kita sendiri. Sepertinya untuk merencanakan ini itu tidak butuh Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita selidiki hati kita, bagaimana dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah dalam kehidupan kita merasa bisa lakukan tanpa pertolongan Tuhan? Kita mungkin nggak akan mengatakan, saya nggak butuh Tuhan. Tidak. Tapi apakah kita dalam melakukan kegiatan, merencanakan ini, itu, kita tidak pernah minta pertimbangan Tuhan? Atau kita jalani dengan tidak takut akan Tuhan? Rencana kita, strategi kita jalankan dengan tidak takut akan Tuhan. Itu tandanya kita tidak rendah hati. Dan dikatakan di sini, ya, ternyata Tuhan membawa mereka 40 tahun di padang gurun untuk merendahkan hati mereka. Untuk merendahkan hati mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan, mari kita terus bergantung kepada Tuhan. Di saat-saat yang tidak mudah ini, di masa pandemi tidak ada kepastian. Tidak ada yang pasti di masa pandemi ini. Tidak ada yang bisa memprediksi. Tapi saya percaya ini adalah waktu di mana kita belajar terus untuk bergantung kepada Tuhan. Bukan berdasarkan hikmat kita. Bukan berdasarkan kekuatan kita, bergantung pada Tuhan. Kita harus belajar. Pandemi ini masih berlangsung belum 2 tahun. Dan kita tidak akan pernah tahu kapan ini berakhir. Tapi saya percaya ada maksud Tuhan supaya kita belajar. Supaya kita tidak sombong. Maksudnya sombong bukan hanya membual, meninggikan diri dengan perkataan di hadapan orang lain. Bukan seperti itu. Tapi kita sombong mungkin dalam hati kita. Kita tidak butuh Tuhan. Tidak pernah berdoa. Tidak pernah berserah kepada Tuhan. Jadi maksud Tuhan bahwa mereka 40 tahun di padang gurun adalah untuk merendahkan hati. Dan dikatakan di sini, untuk mencobai engkau. Ayat kedua ya Bapak Ibu ya. Dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Saat ada dalam masalah, maka kita bisa melihat seperti apa sebetulnya hati kita. Kalau tidak di dalam tekanan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mungkin nggak bisa melihat hati kita seperti apa.
Kita nggak ngerti isi hati kita, tapi Tuhan tahu isi hati kita. Dan sering Tuhan itu menyadarkan kepada kita bagaimana sebetulnya isi hati kita, apa hati kita itu. Pada saat ada penderitaan, pada saat ada masalah. Selama ini mungkin kita berpikir, oh I'm cool, aku aman, aku biasa saja, aku nggak ada masalah, saya religius. Setiap minggu ke gereja, melakukan aktivitas rohani dan lain sebagainya. Saya baik-baik saja. Tapi pada saat ada ujian, Tuhan menguji kita. Kita akan melihat bagaimana respon kita. Kita akan tahu apa sebetulnya isi hati kita. Apakah di masa pandemi ini kita tidak bisa melayani di gereja? Tidak ada pelayanan. Apakah kita tetap memuji menyembah Tuhan? Apakah kita tetap berdoa kepada Tuhan? Apakah kita tetap bersekutu kepada Tuhan? Ataukah karena pandemi maka kita undur daripada Tuhan, tidak pernah lagi bersekutu dengan saudara seiman? Di situ akan terlihat Bapak Ibu Saudara sekalian, dan saya percaya ini adalah masa penampian. Masa penampian. Saya berharap kita semua GBI Family Life Center, kita menjadi orang-orang yang tetap setia di masa pandemi ini. Tidak ikut tertambi. Kita menjadi setia, kita tetap di dalam Tuhan. Kita tetap setia melayani Tuhan meskipun saat ini kita tidak bisa melayani di gereja. Namun saya percaya Tuhan akan memberikan kepada kita hikmat untuk kita terus produktif Bapak Ibu. Tidak bergantung ada gereja atau nggak ada gereja, tapi gereja adalah dirimu sendiri. Dan maka Anda terus produktif. Anda terus lakukan yang terbaik melayani Tuhan. Melayani keluargamu saat ini. Anda tidak bisa sebagai usher mungkin di gereja, tidak bisa sebagai pemain musik. Tapi Anda bisa melakukan hal yang mungkin dulu Anda jarang lakukan. Layanilah keluargamu. Saya pernah mendengar satu kisah yang terjadi di mana seorang artis rohani dari luar negeri. Dia sangat luar biasa. Dia worship leader yang sangat luar biasa. Dia melayani Tuhan luar biasa. Lagu-lagunya terkenal sampai seluruh dunia. Namun tiba-tiba karena dia punya masalah di gereja lokalnya, dia mundur dari pelayanan. Dan yang menyedihkan pada saat dia mundur dari pelayanan, 1 tahun atau 2 tahun setelah dia mundur dari pelayanan, dia katakan di dalam akun media sosial dia, saya tidak percaya lagi Tuhan. Loh, hanya gara-gara mundur di dalam pelayanan, dia menjadi tidak percaya Tuhan. Terbukti sebetulnya bahwa selama ini dia melayani Tuhan karena asyik di dalam pelayanan. Tapi giliran tidak ada pelayanan, dia tidak percaya kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, penderitaan, permasalahan, goncangan ini sebetulnya untuk membuat kita mengerti apa isi hati kita. Mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. 1 Petrus 1 ayat 6-9. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya dari emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Kristus Yesus menyatakan dirinya. Di zaman Alkitab, Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk memurnikan emas harus dimurnikan dengan api. Pada saat emas itu dimurnikan dengan api, maka api menyebabkan kotoran-kotoran itu naik dan tertinggal emas yang murni. Bapak Ibu Saudara sekalian, proses penderitaan, hal-hal yang tidak kita inginkan, itu akan membuktikan kemurnian iman kita. Untuk membuktikan kemurnian iman kita, maka kita harus tetap setia kepada Tuhan. Mungkin saat ini Anda merasa sedang dibakar dalam api permurnian, merasakan panasnya masalah, penyakit, tantangan-tantangan lain. Namun ketahuilah bahwasanya kesulitan hidup itu menjadi cara Allah untuk memurnikan iman Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam Tuhan. Kesulitan hidup adalah cara Allah untuk memurnikan iman kita. Kotoran-kotoran kita sedang dibersihkan. Dan Tuhan sedang memurnikan kita, Bapak Ibu. Jangan lari dari proses atau bersungut-sungut di dalam proses. Mata kita harus terus memandang kepada Tuhan.
Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam penderitaan, di dalam masalah, jangan kita terus memohon kepada Tuhan untuk mengakhiri prosesnya, atau kita memaksa keluar dari prosesnya. Saya percaya bahwasanya proses ini, pemurnian ini, api ini, dihadirkan Tuhan bukan untuk membakar kita, namun untuk memberkati kita, Bapak Ibu. Memurnikan kita, memberkati kita. Jadi proses ini dimaksudkan Tuhan bukan untuk membakarmu, menghabiskanmu, memusnahkanmu, menghancurkan masa depanmu. Tidak, sama sekali tidak. Justru ini akan memberkatimu, memurnikan imanmu, membuat engkau lebih lagi dewasa di dalam Tuhan, membuat engkau lebih lagi mengenal Tuhan. Dan kita lihat di ayat ketiga. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar. Membiarkan engkau lapar, Bapak Ibu. Sepertinya membiarkan, tapi bukan berarti Tuhan itu jahat. Mungkin kita seperti bertanya-tanya, di mana Tuhan? Di mana pertolongan Tuhan? Tapi Tuhan membiarkan begitu saja, bukan artinya Dia meninggalkan kita, tidak. Ada tujuan di sini. Ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana. Mana itu tidak enak, Bapak Ibu, bagi bangsa Israel. Tapi itu yang diberikan Tuhan. Itu yang diberikan Tuhan. Apakah Tuhan jahat? Tidak. Nanti kita akan lihat. Apa rencana Tuhan? Mana yang tidak diketahui, yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti. Perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat ketiga. Untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Untuk membuat bangsa Israel mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan, segala firman Tuhan. Itu perlu proses, Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu perlu proses. Untuk membuat kita semakin percaya kepada Tuhan. Bukan hanya percaya, aku percaya Tuhan. Tapi dalam kehidupan kita tidak nyata percaya Tuhan. Dalam Yakobus dikatakan kalau hanya percaya, iblis juga percaya sama Tuhan. Tapi iblis tidak menyembah Tuhan. Dan Tuhan tidak mau itu. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Dan dimau Tuhan adalah benar-benar mengenal Tuhan, benar-benar percaya kepada Tuhan. Ada seseorang yang dia sedang berlatih terjun payung. Dan pada saat berlatih terjun payung, dia ditanyakan oleh pelatihnya, kamu percaya bahwasanya parasut ini aman? Dia bilang, saya percaya. Ini parasut terbaik loh yang kamu akan pakai. Kamu percaya? Kata dia, saya percaya. Tapi pada saat dia di atas helikopter untuk terjun payung dengan menggunakan parasut tersebut, dia tidak mau terjun payung, tidak mau loncat dari helikopter tersebut. Karena dia sebetulnya mengucapkan percaya dari mulut saja. Tapi secara tindakan dia tidak percaya. Dia ragu-ragu, jangan-jangan parasut ini sebetulnya bolong, tidak baik, nanti gimana kalau parasut ini tidak bisa terbuka dan lain sebagainya. Dia tidak percaya sebetulnya. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk membawa dari percaya tersebut hanya dari perkataan saja, sampai percaya tersebut betul-betul dari dalam hati, perlu proses Tuhan. Tuhan membawa bangsa Israel untuk percaya bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari segala firman Tuhan. Itu Tuhan mesti membawa bangsa Israel 40 tahun. Jadi maksud Tuhan membawa kita di dalam proses ini supaya kita semakin percaya dan sungguh-sungguh percaya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Semakin mengenal Tuhan dan sungguh-sungguh mengalami Tuhan. Selama kita mengatakan percaya hanya di mulut saja, tapi sebetulnya dalam tindakan kita tidak percaya kepada Tuhan, maka proses itu akan terus berlangsung, Bapak Ibu. Percayalah. Proses itu akan terus berlangsung. Penderitaan itu akan terus berlangsung. Karena kita masih belum percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh. Masih belum mau menyerahkan hidup kita sungguh-sungguh. Hanya kita sebagai orang Kristen. Tapi tidak menghidupi iman kita. Dan yang terakhir, sebab Tuhan, ayat ke-7, sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air, dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung, suatu negeri dengan gandum dan jelainya,
dengan pohon anggur, pohon ara dan pohon delimanya. Suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat. Di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi dan dari gunungnya akan kau gali tembaga. Dan engkau akan makan dan akan kenyang. Maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada orang Israel yang masuk ke tanah perjanjian, namun ada yang mati di padang gurun. Mereka mati karena mereka tidak percaya kepada Tuhan, mereka bersungut-sungut. Mereka menyembah ilah lain, mereka mati di padang gurun. Tapi orang yang tetap setia kepada Tuhan di dalam proses, Yosua dan Harun yang tetap setia, Yosua dan Kaleb, maka mereka masuk ke dalam tanah perjanjian, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya berharap kita semua tidak mati di dalam proses ini atau meninggalkan Tuhan. Karena Tuhan jelas sekali di sini. Kita lihat gambaran bangsa Israel. Tuhan tidak berbohong. Tuhan tidak berdusta pada saat Tuhan membawa bangsa Israel dari Mesir ke tanah perjanjian. Maka hal tersebut betul-betul dinyatakan. Dari sisi sejarah, kita saksi sejarah bahwa orang Israel saat ini ada di tanah perjanjian. Betul-betul dinyatakan apa janji Tuhan tersebut betul-betul digenapi. Dan demikian juga kita, janji Tuhan bahwasanya proses kita ini terus dipakai Tuhan. Hingga pada saat akhirnya nanti kita akan masuk dalam tanah perjanjian yang lebih daripada tanah perjanjian ini. Kita masuk di dalam kerajaan, di dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Itu satu janji yang pasti nyata dan pasti digenapi oleh Tuhan. Kita refleksi dalam kehidupan orang Israel. Janji Tuhan ya dan amin. Ini menggambarkan apa metafora ini, bahwa inilah yang akan terjadi dalam hidup kita. Kita akan masuk ke dalam surga kekal. Tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan. Kalau kita tetap setia, tidak meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu, setia di dalam proses. 2 Korintus 4 ayat 17 mengatakan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini. Paulus mengatakan, ini semua penderitaan ringan. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kita kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Saya tidak mengecilkan proses penderitaan, pergumulan yang Bapak Ibu sedang hadapi. Mungkin Bapak Ibu sedang menghadapi pergumulan yang berat, pencobaan yang berat, tapi Tuhan katakan bahwasanya pencobaan itu tidak melebihi kekuatanmu. Tidak melebihi kekuatanmu. Tuhan tidak akan membiarkan engkau jatuh tergeletak. Tidak. Tuhan pasti akan menolong engkau. Jika engkau mau rendah hati datang kepada Dia, mau lebih mengenal Dia. Dan dikatakan 2 Korintus 4 ayat 17, ini penderitaan ringan. Mengapa dikatakan ringan? Kalau dibandingkan kemuliaan yang nanti akan kita terima di dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin Bapak Ibu saat ini sedang di dalam padang gurun, satu tempat yang penuh dengan bahaya. Sepertinya tidak ada harapan. Namun kalau bangsa Israel pada akhirnya sampai ke dalam tanah perjanjian, lewati padang gurun, lewati tuntunan Tuhan, saya percaya kita semua juga akan melewati proses ini. Bapak Ibu harus tetap setia. Kita tetap setia di dalam Tuhan, mengasihi Tuhan, tidak melepaskan iman kita, dan tidak bersungut-sungut, tapi terus bersyukur. Ucapan syukur kita akan memberikan kekuatan bagi kita. Bukan hanya kekuatan bagi kita, namun ucapan syukur kita akan memberikan kekuatan bagi seluruh keluarga kita. Seluruh keluarga kita akan kuat di masa-masa yang sukar. Dan saya percaya Tuhan akan bawa kita lebih dewasa di dalam Tuhan. Lebih mengenal Tuhan, lebih mengalami Tuhan. Dan nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu, untuk firman yang Kau sampaikan bagi kami. Tuhan, kiranya Engkau yang tolong kami di masa-masa yang tidak mudah ini. Berikan terus kekuatan bagi kami Tuhan. Engkau lihat umat-Mu Tuhan, saat ini anak-anak-Mu yang mungkin di dalam ketidaknyamanan mereka, dalam sakit penyakit mereka Tuhan.
di dalam pergumulan mereka, namun kami percaya bahwasanya Tuhan akan menolong mereka, Tuhan akan memampukan mereka menghadapi setiap masalah dengan kekuatan daripada Tuhan. Tuhan sembuhkan setiap sakit penyakit Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan bawa kami semua semakin dewasa dalam Tuhan, semakin penuh kasih pada mengasihi Tuhan, mengasihi sesama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara, kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Puji Tuhan, kita bersyukur Tuhan sudah memberkati kita. Kita bersyukur di tengah-tengah kesulitan, Tuhan memberikan pada kita satu petunjuk, satu pencerahan bahwa penderitaan adalah menjadi berkat. Penderitaan menjadi berkat. Ya, karena tanpa penderitaan hidup kita tidak akan pernah berubah. Tanpa penderitaan hidup kita tidak akan pernah berubah. Saudara, jangan berpikir menjadi orang Kristen itu bisa berubah hanya karena doa, bisa berubah karena menyembah Tuhan, bisa berubah karena saudara aktif di gereja. Saudara, dikatakan penderitaan itu seperti peleburan api yang akan mengubah menjadikan saudara menjadi tekun, menjadikan saudara tumbuh karakternya, dan dengan karakter yang bertumbuh, dengan hidup yang berubah, saudara memiliki pengharapan yang penuh dengan sukacita. Puji Tuhan. Mari kita akhiri pada pagi hari ini. Sekali lagi kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat ibadah hari ini. Tuhan sudah memberkati kami. Tuhan memberikan suasana yang terbaik untuk menyelenggarakan ibadah pada hari ini. Bahkan Tuhan telah memberikan kekuatan dan kesehatan yang terbaik buat hamba-Mu. Terima kasih kiranya Tuhan memberkati setiap kami, setiap keluarga dan rumah tangga kami. Dan sepanjang minggu yang akan datang, Tuhan kembali memakai hidup kami menjadi alat dan saluran berkat Tuhan. Menjadi terang bagi sekitar kami dan terang bagi kota kami, terang bagi dunia ini. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Dan sekarang saudara-saudaraku yang kekasih, angkat hatimu, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhanlah yang melindungi dan memberkatimu selalu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera-Nya. Sebab itu sekarang terimalah rahmat dan berkat Allah,
kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kuasa pimpinan persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Semua yang diberkati dalam nama Yesus. Mari bersama katakan, amin. Puji Tuhan.